Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Ya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, renungan firman-Mu. Kau buka pikiran dan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami bersama suara rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi yang sudah rajin bergabung. Bu Foni, Lisa, Michael, Bu Natalia, Pak Yusak, Bu Ineke, Cici Emi, Plasma, ya. Bu Viken, Pak Henry, Bu Lasma, good morning, Pak Bambang, Bu Vera, Indah, Rohim, good morning, Yosinta, Bu Nurmala, Bu Ami, Pak Erwin, Bu Ira, puji Tuhan, Esther, Sepsi, dan Pak Anton. Selamat pagi semuanya. Yuk kita belajar tentang Roh Kudus. Kita sampai kepada kepribadian Roh Kudus ya. Satu minggu ini dan minggu depan kita belajar tentang Roh Kudus ya. Kita juga mensupport pelayanan malam pencurahan Roh Kudus. Mungkin di gereja Anda juga ada, di gereja kami juga ada, sampai minggu depan ya. Luar biasa, semalam Tuhan Yesus melawat kita semuanya.
dan yang kerasukan dilepaskan. Amin. Ya. Sekarang kita beranjak ke kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus ada satu pribadi. Ia bisa bersuka, ia juga bisa berduka, ya. Nah, dari mana kita tahu kepribadian Roh Kudus? Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Ini dibuktikan dari karakteristik daripada Roh Kudus itu, ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sampai Ayat 11, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amin. Amin. Jadi di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 ini Roh Kudus dibuktikan dari karakteristiknya, yaitu ia mempunyai pikiran, ya. Ia punya intelijen. Ia punya pikiran. Dikatakan tadi bahwasanya Allah menyatakan dalam roh, dan roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dan roh manusia dapat tahu rohnya sendiri, ya, yang ada di dalam dirinya sendiri. Tapi kita tidak tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi masing-masing punya Roh Kudus yang akan memeriksa pikiran-pikiran kita sendiri, ya. Kita lanjut Efesus 4 ayat 10. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Amin. Jadi Roh Kudus punya perasaan, ya. Ia sangat sensitif. Ia pribadi yang lembut, halus. Jadi punya perasaan. Hari-hari ini banyak orang tidak berperasaan, ya. Berkata-kata seenaknya, kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, seolah-olah tidak punya perasaan, ya. Menyakiti hati orang lain, seolah-olah orang itu tidak punya perasaan. Hidup semaunya sendiri, ya. Efesus 4 ayat 30 ini menyatakan bahwasanya Roh Kudus itu pribadi yang punya perasaan, ia bisa didukakan. Maka itu jangan mendukakan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus berduka? Pak Gem, kapan Roh Kudus berduka? Ya, kita kalau melakukan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang melanggar firman, ia pasti berduka. Karena Roh Kudus itu punya perasaan yang bisa didukakan, ya. Jadi ya sedih kalau melihat kita nggak mau bertobat, ya. Kalau kita dibilangi, ditegur oleh Roh Kudus, tetapi ia diabaikan, ya, ia bisa berduka. Yang ketiga 1 Korintus 12 ayat 11. Ia punya kehendak, will. Kehendak, Roh Kudus punya kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Amin. Jadi kepada kita diberikan karunia-karunia, ya. Dia menghendaki kita, misalnya kita punya karunia kesembuhan. Kalau kita berdoa, kita
mendoakan seorang yang sakit, maka ia sembuh ya. Kita nggak ngerti juga. Selama kita tidak mau melakukan atau tidak mencoba atau tidak bergerak berjalan, kita nggak tahu ya punya karunia apa. Tetapi ketika kita mau dipakai oleh Roh Kudus dan kita mulai melangkah dengan iman, maka kita tahu kita punya karunia-karunia apa. Nanti kita belajar ya tentang karunia-karunia ini. Jadi dia punya kehendak. Roh Kudus punya kehendak. Jadi bagian A kita buktikan dari karakteristiknya, dari kepribadian Roh Kudus bagian A, yaitu dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Yang B kita lihat dari pekerjaannya ya. 1 Yohanes 14 ayat 26. Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Enggak, itu bagian 1. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya, dia mengajar ya. Dari zaman ke zaman selalu menjaga ajaran yang benar. Hari-hari ini banyak ajaran yang aneh-aneh. Entah motivasinya apa. Kok bisa ada ajaran-ajaran yang aneh. Tetapi seperti yang saya pelajari ya, setiap tahun pasti ada tambahan ajaran-ajaran kontemporer ya. Sehingga ajaran-ajaran kontemporer ini berkembang luar biasa sampai ribuan ya. Jenis-jenis pengajaran kontemporer ini saya katakan ya, karena ada pertumbuhan, perkembangan ya. Tetapi apakah itu semua benar? Kita harus cek di dalam Alkitab ya. Apakah pengajaran-pengajaran baru itu selalu benar ya? Apakah orang baru yang mengajarkan pengajaran baru itu benar? Nah, ini kita perlunya belajar ya. Maka Roh Kudus akan mengajar kita ya. Mana yang benar, mana yang tidak. Mengingatkan kepada kita, loh ini ada ayat begini kok orang ini mengajar seperti ini gitu ya. Maka dari itu saya belajar. Ketika saya mendengar siaran di televisi berapa puluh tahun yang lalu ya, tahun 90-an berapa tahun itu sekarang 30 tahun yang lalu ya, 32, 33 tahun yang lalu ya. Di dalam televisi ada seorang pendeta yang berkata bahwa keselamatan ada di luar Yesus. Lah saya bingung. Jadi hari-hari ini kalau ada orang berkata seperti itu bukan hal yang baru ya, hal yang lama tapi diulik kembali. Nah, disitulah saya memutuskan untuk sekolah ya, sekolah teologi ya, karena saya khawatir nanti saya khotbah pas keliru ya. Saya khotbah pas aliran sesat yang saya khotbahkan gitu ya, takut saya ya. Nah, nanti bisa ditutup sama Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus akan mengajar kepada kita ya. Yang kedua, Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, Roh yang menuntun dan mengarahkan. Roma 8 ayat 14. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kita punya orang tua kan, masing-masing kita punya orang tua. Orang tua punya otoritas di dalam rumah tangga kita masing-masing untuk memimpin anak-anaknya dalam kebenaran, benar? Nah. Benar. Kalau orang tua cuek, waduh, anak-anaknya pasti nggak karu-karuan ya. Ketika saya bertanya kepada seseorang yang punya anak yang keluar dari peraturan-peraturannya, punya anak yang nggak bisa diatur, anaknya itu penipu, pembohong, berbuat segala sesuatu
mencuri dan sebagainya. Saya tanya, kenapa ini anakmu kok bisa seperti ini? Bagaimana kamu dulu mendidiknya ya? Nah, ternyata ia berkata, saya tidak mendidik dia karena dia dididik oleh neneknya. Waduh, oleh neneknya itu dituruti semua permintaannya. Jadi ia menjadi perangai buruk. Sehingga ia sekarang menjadi orang yang sulit untuk bertobat ya, sulit untuk melakukan kebenaran ya, sakar PDW ya. Nah, karena apa? Tidak dididik, tidak diberi tuntunan, tidak diarahkan, melainkan segala keinginannya dituruti. Ini menjadi rusak ya. Maka dari itu kita ini harus dipenuhi dengan Roh Kudus ya, supaya keinginan kita ini tidak selalu kita jalankan ya. Keinginan ini harus dites dulu ya, ini dari Roh Kudus atau keinginan pribadi kita ya. Maka tanya sama Roh Kudus, benar enggak aku ini berbuat seperti ini? Aku mau seperti ini, seperti itu. Boleh enggak? Saya selalu tanya ya sama Tuhan. Tuhan, aku kepengen ini, kepengen itu. Boleh enggak? Kalau Tuhan ngomong enggak usah, enggak boleh, ya diem. Ya saya tunda atau saya hapus dari pikiran saya. Seringkali itu pikiran saya sendiri, sudah pokoknya aku nggak tanya Tuhan, aku berbuat begini. Bisa salah saudara ya, bisa ngalami kerugian, bisa ngalami penyesalan. Jadi kita perlu menghargai Roh Kudus yang menuntun kita. Amin. Amin. Yang ketiga, Kisah Rasul 13 ayat 4. Selamat pagi Bu Lili, New York gimana? Panas apa dingin ya? Mulai panas. Mulai panas ya. Kisah Rasul 13 ayat 4. Kisah Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Amin. Nah, ini Roh Kudus mengutus para penginjil ya. Seringkali kita ini kepengen rindu untuk memberitakan firman ke mana kaki kita mau melangkah ya. Tapi kalau enggak disuruh Tuhan ya enggak ada kejadian apa-apa gitu ya di sana ya. Tiwas-tiwas capek. Maka kita harus berdoa minta tuntunan Roh Kudus ya. Nah, di sini Alkitab berkata bahwa Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, angel yo, Seleukia, dan kemudian berlayar ke Siprus. Itu atas suruhan Roh Kudus ya. Kalau enggak disuruh mereka enggak berangkat ya. Jadi atas utusan ya. Kita murid-murid Kristus itu harus diutus. Kalau enggak diutus pergi sesuka hati, bisa ngalami karam kapal ya. Seperti rekan-rekan Paulus yang ngeyel ya. Paulus ngomong, berhenti dulu di sini, ini musim dingin enggak baik dan sebagainya, tapi mereka ngeyel. Oh, pindah aja pelabuhan yang jauh lebih hangat, lebih baik gitu maksudnya. Tetapi kalau Roh Kudus enggak mengutus ke sana ya trouble ya. Jadi hati-hati kalau kita pergi minta, bener enggak ini Roh Kudus mengutus, enggak pergi. Kalau Roh Kudus suruh diam ya diamlah ya. Lanjut Kisah 8 ayat 29. Memerintah. Jadi yang memberikan komando ya. Roh Kudus memberi komando. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, ini ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang rindu untuk dibaptis tapi nggak tahu caranya ya. Maka Roh Kudus memerintah. Roh Kudus bisa menyuruh kita ya. Kamu deketi kereta itu. Mungkin Roh Kudus bisa menyuruh engkau ya, memerintah dalam arti, ayo pergi ke rumah si A, si B, si C gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya diperintah datang ke rumah seseorang untuk saya lihat apakah dia sakit, apakah dia baik.
ternyata benar dia tidak ada di rumah dan ia sedang memulihkan dirinya di rumah orang tuanya. Jadi kita bisa berdoa dengan tepat tentang keadaan-keadaan mereka ya. Jadi diperintah, mungkin Anda, Bu Yulan, Pak Budi pernah disuruh, ayo pergi ke si A, ke rumahnya, milik, dan sebagainya. Jadi ada sesuatu hal tentang hal orang itu mungkin perlu pertolongan. Nah, Roh Kudus memerintahkan sehingga ia dapat membaptis sida-sida itu ya. Lanjut Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Amin. Nah, ini artinya Roh Kudus bisa menahan ya. Menahan karena ia dikatakan di sini di dalam PL ya, Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, apakah Roh Kudus bisa meninggalkan manusia? Bagaimana Pak Gem? Bisa. Bisa. Kalau manusia itu manusia tidak mau menerima Roh Kudus ya, dia dia tidak mau pergi ya dari dia kita. pergi. Emang kata Roh Kudus gini, emang lu siapa gitu ya? Ya aku pergilah, kamu tidak perlu aku gitu ya. Iya. Selama kita perlukan Roh Kudus ya dia tetap tinggal Ya, di dalam kita. puji Tuhan. Makanya Raja Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Ya. Raja Daud tahu arti Roh Kudus dalam hidupnya. Ia tidak akan menang perang kalau nggak ada Roh Kudus. Apalagi lawan Goliat ya. Nah, ia perlu Roh Kudus. Maka dari itu ia menulis Mazmur, jangan ambil rohmu daripadaku. Lanjut Roma 8 ayat 26. Ia bersyafaat ya. Intercede. Roh Kudus bersyafaat untuk kita. Roma 8 ayat 26. Ayat 26. Roma 8 ayat 8 26. ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Amin. Nah, inilah fungsinya karunia bahasa lidah ya. Seringkali kita ini dalam kesesakan berdoa, semua sudah didoakan ya. Saya pernah ngalami itu, semua sudah saya doakan. Sampai akhirnya saya ngomong sama Tuhan, apalagi ya Tuhan? Yang didoakan itu loh apalagi. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, berbahasa lidahlah bagi yang punya karunia berbahasa lidah. Nah, disinilah peranan daripada Roh Kudus, pekerjaan daripada Roh Kudus. Ia juga berdoa untuk kita ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita itu tidak tahu ya bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin hati kita hancur, remuk, kecewa, macam-macam lah ya. Maka kita mau mengeluh kepada siapa? Kepada manusia pasti nggak mau dengerin ya. Dengerin hanya untuk nanti gosipin ya. Lebih baik ngomong-ngomong sama Allah sendiri ya. Nah, itu Roh Kudus membantu bersyafaat. Artinya apa? Roh Kudus membantu mendoakan kita. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kemudian selanjutnya kita baca bahwa Roh Kudus juga berbicara ya. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Amin. Ketika kita mendapat jamahan Roh Kudus, ketika kemudian Roh Kudus tinggal di dalam
pribadi kita, di dalam hati kita, maka kita bisa tiba-tiba pandai berbicara ya. Dulu saya nemui orang-orang yang gagap, tetapi ketika bertobat dan ia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia lancar berbicara ya. Dia bisa mengajar ya, menerangkan tentang firman Tuhan ya. Nah, di sini pekerjaan daripada Roh Kudus, ia berbicara. Selanjutnya kisah para rasul 16 ayat 6 sampai 7. Ia mengendalikan ya. Kisah para rasul 16 ayat 6 sampai 7. Kisah para rasul 16 ayat 6. 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, seringkali mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan nggak izinkan ya. Kita pergi satu kota, ya seperti ini. Dia mengendalikan ya, mengendalikan kita. Misalnya kita mau ke tempat A, Roh Kudus ngomong jangan ke sana, ke sini. Seringkali saya ya dianggap seringkali teman ngomong gini, ajak aja Bu Evi gitu. Kenapa? Nanti dia bisa punya sesuatu yang dia kerjakan yang maksudnya tepat gitu loh. Jadi saya ini selalu diajakin kemana-mana. Sebab nanti kalau dalam perjalanan mau ke satu tempat atau mau membeli sesuatu itu untuk orang lain tentunya ya, itu bisa pas gitu waktunya ya. Mengapa saya juga heran ya, mengapa begitu? Nah, ternyata setelah kita pelajari tentang kepribadian Roh Kudus ini, ya benar dia mengarahkan ya. Dia tadi mengendalikan, dia tadi menghambat ya hal-hal yang mungkin kita bisa celaka ya. Yang penting yaitu ia mengendalikan. Jadi terkendali gitu loh ya. Kadang-kadang orang ngomong aman terkendali, tapi nyatanya enggak gitu ya. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita tanya kepada Roh Kudus, maka semuanya akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Maukah hidup saudara dikendalikan oleh Roh Kudus? Mau. Amin. Kalau mau, berarti saudara dan saya harus berdoa bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Supaya apa? Kita melihat kepribadian Roh Kudus, kita merasakan kepribadian Roh Kudus, dan kita ini hidup dikontrol oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi mengikuti keinginan daging ya Pak Gem. Keinginan daging, keinginan diri sendiri ya. Ya, kita baca lagi keinginan daging ya supaya mantap. Galatia 5 ayat 17 ya. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, tapi kita harus berbuah-buah roh ya. Nanti kita belajar tentang buah roh ya. Jadi seri ini jangan diluputkan ya. Saudara bisa, kalau ketinggalan bisa mengulang dalam siaran yang ada. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami berserah pada Engkau Roh Kudus untuk memimpin kami di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terpimpin oleh Roh Kudus, sehingga langkah-langkah kami terarah dengan baik, dan Engkau mencegah kami untuk kami
yang berkeinginan berbuat sesuatu yang jahat, dan Kau selalu mengarahkan yang baik untuk kami. Terima kasih Roh Kudus, kami berserah kepada Engkau Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapa, kami juga menyerahkan negara kami Indonesia, supaya mereka yang ingin berbuat jahat kepada negeri ini dikontrol oleh Roh Kudus. Mereka ditahan ketika akan berbuat jahat di dalam negeri ini. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Kalau nanti di bulan Oktober ada peresmian presiden dan wakil presiden yang baru untuk memimpin 5 tahun ke depan Indonesia NKRI ini, Tuhan, Engkaulah yang punya acara, Engkaulah yang bisa mengontrol, Engkaulah yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Segala intimidasi, segala ancaman yang terjadi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih yang sudah bergabung. Besok kita ibadah di gereja masing-masing. Kalau Anda di Sidoarjo ada pencurahan Roh Kudus, tapi hari ini kita gabung dengan youth jadi jam 5 sore. Untuk selebihnya nanti kembali jam 7 malam. Oke, see you guys on Monday ya, dalam renungan Gembala pagi hari. God bless you all. Tetap sehat, tetap kuat, semangat. Yang di New York, yang di New Zealand, yang di mana-mana di seluruh bumi ini yang bisa menangkap tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Si Tuhan.